Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang lelang. Bagaimana seorang pembeli lelang itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang. Karena pada prakteknya banyak korban-korban orang membeli lelang tapi tidak bisa menguasai objek yang telah dibeli lelang. Bahkan ada juga sampai berperkara di pengadilan bertahun-tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, saya akan mengingatkan bahwa ketika saudara akan membeli objek lelang melalui bank atau KPKNL, periksa dulu sertifikat itu dilampirkan atau tidak dalam lelang tersebut. Jadi ketika kita membeli lelang tentang objek berupa tanah atau rumah, sertifikat itu harus disertakan atau dilampirkan dalam lelang tersebut. Ketika dalam pengumuman lelang sertifikat tidak disertakan, saya menyarankan jangan dibeli objek itu. Memang dalam syarat-syarat lelang di KPKNL itu sertifikat itu tidak harus disertakan, bisa diurus di kemudian hari untuk diterbitkan sertifikat baru. Tapi faktanya dengan kasus-kasus yang sertifikatnya tidak diserahkan, biasanya akan berperkara. Orang yang memiliki sertifikat itu merasa tidak pernah diikutsertakan karena dia merasa masih memegang sertifikat. Seperti klien kami yang sudah bertahun-tahun juga mengalami, dia ikut lelang, bahkan ini lelang eksekusi pengadilan, tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun berperkara terus. Kenapa? Karena sertifikat tidak disertakan, sehingga orang yang memiliki sertifikat tersebut masih merasa memiliki objek dari yang dilelang tadi, sehingga menimbulkan perkara yang berkelanjutan terus menerus. Kenapa perkara itu bisa menerus? Karena dalam asas di pengadilan bahwa pengadilan itu tidak boleh menolak perkara. Jadi ketika ada perkara diajukan, maka pengadilan tidak bisa menolak perkara, sehingga perkara itu tetap akan disidangkan. Nanti hasilnya seperti apa? Ya tergantung majelis hakim dalam memeriksa perkara yang disidangkan nanti. Yang kedua adalah siapa pemohon lelangnya, atas perkara apa objek itu dilelang, ataukah kredit macet, ataukah eksekusi lelang pengadilan. Jadi ketika eksekusi lelang pengadilan, biasanya objeknya ini adalah karena menang perkara. Kalau hutang atau kredit macet di bank itu mudah, karena sertifikatnya ditaruh di bank. Ketika orang ini nggak bisa bayar hutangnya, maka sertifikatnya ini akan diajukan lelang beserta objek yang akan disita dan diajukan lelang di KPKNL. Tapi kalau yang perkara tadi, sertifikat biasanya tidak diserahkan karena masih dibawa oleh pihak yang kalah tadi. Nah ini saran saya ketika membeli objek seperti ini, pastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli lelang nanti akan benar-benar dilindungi oleh pemohon lelang, apalagi lelang eksekusi. Jangan sampai kita sudah membeli lelang eksekusi pengadilan, tapi nanti masih ada gugatan-gugatan baru terhadap objek yang telah kita beli lelang tadi. Jadi ada dua memang yang syarat yang penting. Jadi sertifikat harus ada. Yang kedua, lelangnya ini atas permohonan siapa? Bank karena kredit macet
ataukah pengadilan, karena ada perkara yang telah selesai, telah mempunyai ketentuan hukum tetap dan dilelang objek dalam perkara tersebut. Jadi itu, dan yang penting lagi bahwa kita membeli lelang itu pastikan bahwa objek itu nanti bisa kita kuasai. Kalau masih ragu-ragu, saya menyarankan jangan diambil, karena akan berperkara lebih panjang lagi. Jadi itu saran singkat dari saya, semoga menjadi pencerahan buat para pembeli lelang, para pengusaha yang bisa membeli lelang ke KPKNR, sehingga tidak terlalu panjang perkara yang harus diselesaikan. Demikian, salam sehat, sukses selalu.